Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik? Tetap sehat dan sukacita selalu kan? Mana sukacitanya? Kita tepuk tangan Yesus ya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes, yes, yes. Tadi kurang sukacita apa ya? Kita sekali lagi ya. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes, yes, yes. Jadi minggu ini kita masih ibadah sekolah minggu di rumah ya. Di sini ada Karita yang menemani adik-adik ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini sebelumnya kita mulai ibadah sekolah minggu, kita siapkan Alkitab kita. Dan hari ini adik-adik, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mulai ibadah hari Minggu ini, sebelumnya kita berdoa dulu, kita doa pembukaan. Ayo, kita doa. Buka tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa, ikutin Kak Karita di dalam hati masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga saat ini kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan nafas yang baru. Tuhan, kami sangat senang. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Jauhkan kami dari bahaya dan yang jahat. Hanya Tuhan penolong kami yang hidup dan kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Saya Bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karya cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca hukum Taurat sekarang. Mari kita baca bersama-sama. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 826, Gohi Au Tuhan.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabar di pagi hari minggu ini? Luar biasa. Tentu di dalam kehidupan kita pada hari-hari belakangan ini kita tidak dapat datang ke gereja. Tetapi bukan berarti menghambat kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum kita akan mendengarkan khotbah, kita berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang menyertai kami dan memberkati kami akan pagi hari di dalam kehidupan kami. Kami menaikkan puji syukur padamu karena kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, tuntun kami di dalam firman-Mu sehingga menguatkan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hayo, siapa tadi pagi begitu bangun, dia langsung berdoa di tempat tidurnya. Dia mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas hari yang Tuhan berikan. Atau begitu bangun, dia langsung cari remote TV, nonton TV, lupa berdoa. Sehingga papa mamanya marah-marah. Kamu udah doa belum? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa adik-adik harus berdoa? Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita berdoa juga meminta kepada Tuhan akan apa yang menjadi kebutuhan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini di minggu pagi hari ini bertemakan tentang berdoa, meminta, mengetok, mencari. Mengajak kita untuk melihat ada 3 hal. Yang pertama, setiap orang percaya meminta harus sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi kebutuhan adik-adik? Tentu yang pertama sekali kebutuhan adik-adik itu adalah makanan, pakaian, tinggal bersama orang tua. Dan yang kedua adalah di dalam kehidupan kita sekolah, dapat bersekolah dengan baik dan memiliki nilai yang baik. Ayo, siapa nilainya yang baik? Yang mau ujian, jangan lupa berdoa. Ketiga, tentu sesuai dengan situasi saat ini, yaitu kita meminta kesehatan di dalam kehidupan kita. Karena harta yang paling berharga itu juga adalah kesehatan. Meminta sesuai dengan kebutuhan kita tentu tidak gampang. Seringkali yang terjadi adalah orang meminta melebihi daripada yang menjadi kebutuhan dia. Sudah ada pengen lebih, ada lagi pengen lebih banyak lagi. Meminta dengan kebutuhan tentu kita harus mensejalankan keinginan kita dengan keinginan Allah. Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan Anda dan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu di dalam hidupmu. Karena itu mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kedua, firman Tuhan mengajak kita untuk meminta dengan iman dan kesungguhan hati. Bagaimana meminta dengan iman dan kesungguhan hati? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita mendengar suatu lagu yang dinyanyikan begini? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Masih ingat gak? Pasti yang suka nonton dia tahu
Itu lagu Doraemon. Ya, lagu Doraemon, di mana kawannya Doraemon itu Nobita sering meminta kepada Doraemon. Kadang-kadang Nobita membujuk-bujuk Doraemon, meminta kepada Doraemon supaya memberikan apa yang menjadi keinginan hatinya. Kadang-kadang dia meminta tidak sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang dia meminta dengan sungguh-sungguh. Di bagian kedua ini, bagaimana kita meminta dengan iman dan kesungguhan hati? Tentu ini kita lakukan dengan melalui berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan, merendahkan diri kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, karena di dalam kehidupan kita tanpa ada kesungguhan, Tuhan tidak akan memberikannya. Coba lihat, kalau kamu main-main, kalau kita main-main meminta kepada orang tua, apakah orang tua kita memberikan? Tidak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Pak, Ma, beri dong. Pak, Ma, aku butuh ini. Dan itu kita buktikan dengan mau membantu orang tua kita. Umpamanya rajin menyapu, rajin membersihkan rumah. Di dalam situasi sekarang, kesungguhan hati apa yang sudah kita buat? Adakah yang berubah di dalam kesungguhan hati kita? Apa yang sudah kita lakukan bagi orang tua kita? Mari kita tunjukkan kesungguhan hati kita kepada orang tua tak kala kita meminta, kesungguhan hati kita tak kala kita meminta kepada Tuhan. Ketiga, di dalam hal meminta, kita harus memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran tentu tak kala kita meminta kepada Tuhan tidak seperti jatuhnya dari langit, bus. Begitu amin langsung ada di depan. Seperti istilahnya simsalabim, bas. Tidak. Tetapi tak kala kita meminta kepada Tuhan, kita juga diuji, sabar enggak? Mau enggak menunggu? Bagaimana di dalam kehidupan kita? Tak kala Tuhan belum memberikan, jangan lupa berdoa terus, berdoa terus. Sehingga kita meminta kepada Tuhan di dalam kesungguhan dan memiliki kesabaran hidup. Jangan langsung begitu Tuhan belum memberikan, kita langsung bersungut-sungut, Tuhan tidak baik, Tuhan begini. Tidak. Itu dosa loh adik-adik. Kita harus memiliki kesabaran dan membujuk Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pada pagi hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoalah. Bagaimana di dalam kehidupan kita pentingnya suatu hal tentang berdoa. Pentingnya berdoa dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Kenapa kita berdoa? Karena di dalam berdoa itu tidak hanya mengucapkan syukur terima kasih Tuhan atas segala berkat, atas segala anugerah, tidak. Tetapi di dalam berdoa kita diajak untuk meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tuhan itu baik. Mintalah kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kedua dikatakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Mencari ada upaya di dalam kehidupan kita. Tidak hanya meminta saja, tetapi bagaimana kita berupaya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita meminta di dalam kehidupan kita, Tuhan berikan aku kesehatan. Tapi
Apakah kita menjaga diri kita? Apakah kita cuci tangan? Apakah kita membantu orang tua kita mencuci kain atau lain sebagainya? Atau menyapu untuk menjaga kebersihan? Apa yang bisa kita lakukan selama kita berada di rumah? Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan orang tua saya rezeki. Tapi pernahkah kita mendoakan orang tua kita supaya mereka sehat, supaya mereka kuat? Dikatakan yang ketiga, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mengetuk itu tidak hanya sekali tok gitu, tidak. Tetapi tok 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 ada berulang kali. Mengajak kita untuk senantiasa berdoa. Jangan jemu-jemunya untuk berdoa. Kita harus terus rutin di dalam kehidupan kita, continue terus. Bahwa di dalam berdoa itu seperti napas dalam kehidupan kita. Adik-adik bisa lihat bagaimana kalau kita menutup hidung kita, menutup mulut kita, berapa lama kita tahan untuk tidak bernapas? Tentu kita tidak tahan lama. Demikian juga dalam hal berdoa. Doa itu bagian daripada kehidupan kita. Berdoalah, yakinlah bahwa Tuhan itu, kasih Tuhan itu melebihi kasih daripada orang tua kita. Orang tua kita baik, orang tua kita sangat perhatian. Tuhan lebih perhatian pada kita. Karena itu di dalam minggu ini mengingatkan kita dan mengajak kita, mengajak adik-adik sekolah minggu, jangan jemu-jemu berdoa. Jika doa kita belum diberikan oleh Tuhan, yakin dan percaya, senantiasa dalam hidup kita meminta dan meminta. Jangan mengatakan, Tuhan tidak mendengar saya, Tuhan jauh daripada saya. Tidak, Tuhan mendengar. Setiap doa yang kita sampaikan mempunyai dampak dalam hidup kita. Yakinlah Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan lelah untuk berdoa. Percaya Tuhan hadir di dalam segala tempat kehidupan kita. Di dalam Kristus kita bisa melewati waktu ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang menyapa kami dalam minggu pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk meminta, untuk mencari, dan untuk mengetuk. Ajari kami meminta yang benar. Ajari kami untuk mencari yang benar di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami untuk tidak lupa senantiasa mengetuk hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Bapa Surgawi, Bapa Maha Kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada. Kami mensyukuri atas anugerah Tuhan yang melayakkan kami untuk dapat menyembah Engkau. Bapa Surgawi, terimalah ibadah kami ini, lingkupi kami, berkati kami, sehingga kami di dalam kehidupan kami senantiasa dapat berdoa kepada Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Mari kita rangkum. Tema, Tuhan menolongku. Ayat, Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Yang kita pelajari adalah 1. Tuhan Yesus adalah penolong sejatiku. 2. Saya mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidupku. Dan 3. Saya mau menjadi anak yang taat berdoa pada Tuhan dan mendoakan orang yang saya kasihi. Selamat melakukan firman Tuhan. Yuk kita responi firman Tuhan. Mari bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 16 ayat 15. Yuk kita baca bersama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bahasa Bataknya, jadi ninama madok nasida, lao mahamu tuliat portibion, jami tahon hamuma barita na ulii, tunasa natinopa. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah minggu kita pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Tuhan karuniamu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, adik-adik sekolah Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Kira-kira itu artinya ibadah kita sudah selesai. Nah, tapi adik-adik, untuk mendengarkan firman tadi, kira-kira apa yang adik dengarkan dapat adik lakukan? Karena Tuhan Yesus itu adalah penolong kita. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah ibadah sekolah minggu. Sekarang kita akan melakukan aktivitas mingguan kita. Nah, ingat gak waktu minggu lalu aktivitas kita apa? Corong ucapan syukur. Ini punya Karita Sagala kelas 6 SD. Dengan temanya Tuhan Penyelamatku. Diambil dari Alkitab Mazmur nomor 98 ayat 1-9.
13, Busonang Rohaku. Punya adik-adik mana? Sudah di-share belum ke guru sekolah minggunya? Jangan lupa ya adik-adik, setiap aktivitasnya di-share ke grupnya masing-masing dan dikerjakan loh, supaya kita share lagi. Kira-kira adik-adik minggu ini kita ibadahnya, kita aktivitasnya apa ya? Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Hari ini kita akan membuat kartu pertolongan dari Tuhan. Seperti apa sih cara membuatnya? Yuk segera kita mulai. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. 1 lembar kertas gambar, pulpen atau pensil, penghapus, penggaris, gunting, double tip atau lem, pensil warna atau krayon, pita atau benang wol atau tali. Adik-adik diminta untuk membuat 4 potongan gambar berbentuk 3 persegi dengan 1 kotak, seperti contoh berikut ini, dengan ukuran panjang persegi 15 dan tingginya 10. Untuk kotak panjangnya 4 dan tingginya 6. Setelah pola tersebut jadi, lalu digunting mengikuti pola yang ada, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu pola kotak diberi lem di bagian dalam dan belakangnya, lalu ditempel di salah satu bentuk persegi yang ada, dan hasilnya akan jadi seperti gambar ini. Setelah selesai, adik-adik diminta untuk menuliskan di persegi yang pertama judul aktivitas, nama dan kelas, tema dan ayat minggu ini, dan di dalam kotak yang sudah ditempel, adik-adik dapat menuliskan isi dari Lukas 11 ayat 9, seperti contoh berikut ini. Di persegi yang kedua, adik-adik dapat menuliskan pengalaman pertolongan dari Tuhan, minimal 3. Persegi yang ketiga, adik-adik dapat menuliskan janji atau komitmen dari adik-adik. Contoh sikap adik-adik untuk selalu menolong sesama, minimal 3 ya. Setelah selesai, adik-adik dapat menghiasnya sesuai dengan ide kreasi masing-masing. Setelah itu, ketiga kartu tersebut dapat disatukan menggunakan pita atau tali atau benang wol yang adik-adik miliki, dan hasilnya akan menjadi seperti gambar berikut ini. Nah adik-adik, inilah hasil karya aktivitas sekolah minggu hari ini, kartu pertolongan dari Tuhan.
Kalau sudah, adik-adik diminta untuk mengirimkan 2 foto aktivitasnya ke grup kelas ya. Foto yang pertama, foto adik-adik bersama dengan hasil aktivitasnya. Foto yang kedua, hanya foto hasil karya aktivitas adik-adik. Untuk adik-adik Horong 1, kelas A, B, dan C hanya diminta untuk membuat 1 potongan gambar bentuk persegi dan 1 potongan gambar berbentuk kotak. Dengan ukuran yang sama ya, lalu adik-adik dapat memberikan tulisan, judul aktivitas, nama dan kelas, tema dan ayat minggu ini, dan di dalam kotak yang sudah ditempel, adik-adik dapat menuliskan isi dari Lukas 11 ayat 9, seperti contoh berikut ini. Setelah selesai, adik-adik dapat menghiasnya sesuai dengan ide masing-masing. Setelah itu, jangan lupa untuk difoto ya. Demikian adik-adik aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan, selamat hari Minggu.